sebelum mulai saya kenalan dulu. Nama saya Dita Anggun, tapi bukan Anggun Jasmine. Jadi bukan penyanyi. Nah, saat ini saya bekerja dengan Pak Iskandar sejak 2015, walaupun ya coba lompat sana sini. Sekarang saya jadi senior project officer untuk penerapan teknologi tepat guna di pedesaan terutama. Ini salah satunya mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Pak Iskandar secara paradigma, Mbak Tami secara cara pengambilan data. Nah ini sebenarnya habis ngambil data, habis komentar, kita harus ngapain sih gitu? Ngapain ya? Kan harus ada sesuatu yang dikerjakan atau sesuatu yang berdampak langsung pada masyarakat. Nah, salah satunya saya ambil sampel atau contoh di Jawa Tengah. Kita pernah pembangunan fasilitas air bersih berbasis tenaga surya. Jadi pompanya pakai tenaga surya dengan pendekatannya community based. Jadi bukan dengan kontraktor ataupun dengan dikerjakan pihak ketiga, tapi langsung dikerjakan bersama masyarakat dengan tadi sharing teknologi dengan masyarakat di desa seperti itu. Ini kalau teman-teman tahu Solo, lokasinya 1 jam dari Solo, dekat sama Waduk Kedungombo. Jadi dikeliling itu sama Waduk Kedungombo. Terdiri dari 4 RT dia. Oke, nih kira-kira lokasinya di sini ya, kalau bisa dilihat. Oke, itu kan kelihatan ya. Kita kenapa namanya Tirta Mulia Gunung Sono? Ini juga yang menamai masyarakat. Jadi kita ada FGD. Awalnya FGD-nya itu setelah kan pemetaan itu tadi mengambil data awal masyarakat. Ini prosesnya 2 tahun pembangunannya. Walaupun ini terlihat simpel, tapi kenapa sih dilakukan cukup lama? Tahun pertama itu proses pemetaan. Pemetaan juga kita harus menggali informasi, meningkatkan empati masyarakat, menjadi bagian dari masyarakat. Saya pernah juga di sini berenang nih dari pinggir ini sampai ke Keramba. Kenapa? Itu salah satunya ya. Mereka biasa naik perahu. Itu saya coba untuk bagaimana sih kita bisa, kalau mereka juga suka ngambil ikan, mancing, nah itu ikut di situ. Mereka berenang di sana, mandi pakai air ini pun sampai saya burik di sana. Beneran ada 6 bulan tuh. Jadi sempat juga di sana ada permasalahan gitu loh, kalau misalnya kita harus bisa beradaptasi dengan kondisi di sana, nggak ada air bersih, terus juga mandinya pakai waduk, itu teman-teman juga nantinya harus terbiasa dengan lokasi-lokasi pedesaan Indonesia. Ini ada 4 RT persebarannya, dan peta ini juga dibuat bukan hanya sama saya. Jadi diskusi bersama masyarakat, terus juga mengambil data rumah ke rumah. Kalau tadi ada random sampling, nah ini dikerjakan selama 6 bulan. Rumah ke rumah kita masuk ke satu-satu bersama-sama warga, jadi punya tim pemetaan. Memang waktu itu saya ditempatkan sendiri, cuma di sana kita ada pembentukan tim pemetaan di desanya itu sendiri di Gunung Sono. Nah, ini juga ada perencanaan untuk pipa air bersihnya. Perencanaan itu kita lakukan bersama masyarakat. Jadi mengukurnya juga bukan pakai alat canggih, mungkin bukan pakai yang laser gitu ya, laser histometer atau hypsometer. Kita pakainya selang waterpass. Kenapa sih pakai yang sederhana? Karena jikalau teknologinya itu mudah dimengerti masyarakat, kedepannya masyarakat bisa membuat sendiri, dan mereka juga jadi lebih paham bagaimana nanti mengoperasikan dan memaintain hal tersebut. Oke, jadi ini kondisi di sana, rumah-rumahnya masih rumah joglo, terus juga di sana sangat kering. Ini ada foto ibu-ibu ya. Ibu ini tiap musim kemarau harus mengambil dari satu kubangan di kebunnya itu. Tadi kan ada yang ambil dari waduk, ada juga di atas, karena secara topografi ada yang tinggi, ada yang di tinggian tinggalnya, ada juga yang di rendahan dekat waduk. Nah kalau di tinggian mereka ngambil seperti ini, ngambil di kubangan-kubangan. Belum lagi kalau musim kemarau airnya nggak ada dan kotor. Ini salah satu permasalahan. Cuma kita belum menentukan kalau masalah itu air bersih. Ini masih melakukan pemetaan ya. Dan juga kalau teman-teman lihat, ini kan juga jalanan juga rusak gitu. Jadi sebenarnya setelah pemetaan itu kita bisa mendapatkan tuh ada beberapa hal. Di sana ada berkaitan yang nomor 1 tuh prioritas dari masyarakat nih, air bersih. Yang kedua infrastruktur. Yang ketiga intensifikasi pertanian. Terus dibuatlah FGD besar 1 dusun itu. Apa yang dipilih? Oh, yang terpilih itu berdasarkan kebutuhan dasar air bersih. Ya udah kita garap bersama tuh proposalnya. Terus mau seperti apa, berapa lama? Alhamdulillahnya kita dapat ada donor dari Basnas dan juga Pamukan Teknologi yang bisa bangun solar water pumping system. Jadi itu ikhtiarnya lah seperti itu. Nah, sebelum adanya air bersih, mereka setiap tahun ini di musim kemarau pasti dikirimin air gini nih. Cuma kan itu tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari ya. Pastinya kurang dong kalau cuma dikirimin kayak gitu. Ya akhirnya kita lakukanlah di sana sebelum
pemetaan tuh kira-kira dari bulan Juni 2018 sampai April 2019 tinggal bersama masyarakat. Terus kita live in. Nah ini salah satunya saya pegang Garut, salah satu produk lokalnya di sana. Nah terus live in itu ngapain sih? Melakukan pemetaan tadi spasial, sosial, sektoral, menggali mimpi, visi dan juga passion dari masyarakat itu apa sih gitu. Apa yang dilakukan? Masuk ke forum-forum lokal masyarakat. Kalau di sana ada musyawarah malam Jumat pagi. Jadi sekitar 35 hari sekali. Yang kedua, ya ketemu sesepuh-sesepuh ada di sana, ketemu sesepuh-sesepuh di sana, kondisinya seperti apa sih gitu. Terus juga melakukan pemetaan bersama dengan orang lokal juga di sana. Sini musyawarah malam Jumat pagi. Jadi setiap RT ini punya hal tersebut di tiap malam Jumat pagi. Nah, teman-teman ini belajar tentang pemetaan. Nah, pemetaan itu sebenarnya hanya satu bagian dari apa sih yang data yang ada di desa. Habis itu mau ngapain sih setelah melakukan pemetaan? Kan kita mendapatkan tuh salah satu informasi atau prioritas yaitu adanya air bersih. Dilanjutkanlah dengan survei teknis dan perencanaan secara partisipatif. Jadi di sini adanya pengumpulan data teknis, perencanaan pembangunan, pembuatan detail engineering design, nah itu dilakukan bersama-sama masyarakat. Tadi saya bilang, kita survei teknisnya secara sederhana, pakai selalu terpas, mengukur beda tingginya, untuk mendapatkan beda tingginya dari mulai waduk sampai dengan water treatment process dan juga sampai reservoir di atas bukit. Nah itu dilakukan secara manual bersama warga. Seperti ini kira-kira gambarannya. Nah kita juga tidak melupakan legalitas. Kita bekerja sama juga dengan Balai Desa Wilayah Sungai Pemali Juwana. Karena kalau untuk mengambil air permukaan itu juga kan butuh izin, nah itu juga harus diurus izinnya. Jadi walaupun bekerja sama dengan masyarakat, kita jangan lupa juga berkaitan sama peraturan. Oke, ini kira-kira di sana kalau mau diketahui masyarakat umumnya itu ada dua apa istilahnya ya, dua pekerjaan utama. Ada yang menjadi petani, ada yang menjadi nelayan keramba. Jadi di lokasi-lokasi di sini di bagian waduknya mereka punya keramba, cuma keramba mereka sampai saat ini tuh masih ilegal. Karena sulit untuk membuat keramba yang kecil-kecil itu menjadi legal kalau menurut peraturan pemerintah. Nah, dari keramba itu, mereka kan kalau keramba tahu ya, keramba apung gitu ya, ada kolam-kolam apung. Terus kita berpikir, nih kan kalau air waduk nih naik turun ya, tergantung dengan kondisi bendung. Akhirnya mengadaptasi teknologi lokal, yaitu keramba lokal kita adaptasi. Jadi secara teknis dibuatlah si rumah pompa. Rumah pompanya itu dibuat terapung seperti ini, mengikuti nah kelihatan ya. Nah jadi ini tuh desainnya sebenarnya desain sudah ada di sana gitu. Jadi kita mengadaptasi desain itu menjadi rumah pompa apung karena melihat juga kondisi waduk yang naik turun juga gitu. Nah ini sudah jadi, sekarang juga sudah berjalan. Nah setelah survei teknis dan perencanaan dilakukanlah konstruksi dan pembentukan kelompok secara paralel. Kenapa sih harus ada pembentukan kelompok? Karena nanti siapa nih yang mengerjakan operasionalnya sama maintenance-nya? Kalau itu sudah terbangun dan sustainability seperti apa? Jadi masyarakat sekarang tuh punya tanggung jawab dan mereka tuh bertanggung jawab bukan secara terpaksa, tapi kemauan mereka untuk membangun sistem air bersih ini sendiri. Jadi pas pembangunan kita gotong royong instalasi pipa, terus juga ada penggalian pipa juga. Ini bapak-bapak, ibu-ibu semua sampai anak-anak pun ikut di sini. Jadi dan ini kita juga bukan kayak kita membayar ya, tapi ini lebih ke karena kesadaran mereka. Tadi seperti Pak Is bilang, itu sudah tumbuh kesadaran setelah melakukan pemetaan yang secara partisipatif dan melibatkan semua masyarakat. Jadi kita bisa lihat di gambar ini semua masyarakat berpartisipasi, tua, muda, bapak, ibu-ibu, dan juga jangan lupa bahwa suatu program juga memiliki dampak baik pada ibu-ibu, anak-anak maupun bapak-bapak. Jadi perspektif gender juga dari teman-teman jangan lupa nih kalau mau pembangunan. Terutama kan kalau ibu-ibu perempuan ini yang tadi ngangkut air, jadi nggak ngangkut air, mereka punya waktu lebih. Nah waktu lebihnya digunakan apa sekarang? Nah sekarang itu mereka punya pekerjaan yaitu menjahit. Nah jadi kan ada apa ya, peningkatan kapasitas, peningkatan perekonomian juga di situ. Ini rumah apung tadi. Nah kalau mau lihat di sini ada Pak Sugianto namanya. Pak Sugianto ini sekarang menjadi operator di sana. Jadi setiap hari dia melakukan pengecekan, sekalian dia ke kebun, dia melakukan pengecekan baik di rumah pompa apung maupun di reservoir ataupun di water treatment prosesnya.
Kita juga melakukan musyawarah pembentukan kelompok pengelola yang tadi dinamakan Tirta Mulia Gunung Sono. Legalitasnya juga dilakukan. Nah, setelah konstruksi, pasca konstruksi itu yang memang sampai saat ini, mulai dari Februari 2020 sampai sekarang masih berjalan. Nah, ya, ini dilakukan oleh masyarakat sendiri. Mereka ada